Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengharapkan supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu, tetapi jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada sesama manusiamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu ada 3 tadi ini pesan Allah dalam Al-Quran ini. Surat As-Qasas ayat 77 ini apabila kita amalkan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu, tetapi jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Orang yang baik itu bukan orang yang hanya mengurus akhiratnya semata, mengabaikan dunianya. Karena pernah suatu ketika Rasulullah bertemu ada seseorang yang kemudian berada di dalam masjid sudah beberapa hari lamanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kamu bikin di sini? Dia bilang, saya sementara ini buat amalan di dalam masjid. Berapa lama kamu di sini? Ya sudah beberapa lama ya Rasulullah. Kamu masih punya tanggungan keluarga, punya istri, punya anak, juga punya saudara-saudara atau orang tuamu yang merupakan amanah untuk kamu? Masih ada ya Rasulullah. Itu kamu bekerja untuk mencari kebutuhan untuk mereka, itu lebih baik daripada kamu tinggal di sini, karena orang yang berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya sebagai titipan amanah kepadanya itu sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Sebaliknya, bukannya juga orang yang baik adalah orang yang hanya mengurus dunianya semata. Karena dunia ini bukan batas akhir dari suatu perjalanan. Semakin panjang usia yang Allah berikan kepada kita, itu semakin dekat perjalanan kita untuk pindah ke alam yang berikutnya. Di saat gigi kita sudah mulai gugur, mata kita sudah mulai kabur, ngomong kita sudah ngawur, makanan kita tinggal bubur, jarak bertempuh perjalanan kita tinggal bolak-balik antara dapur dan kasur, itu memberikan isyarat semakin dekat perjalanan kita menuju ke liang kubur. Kemudian yang kedua kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama manusiamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam konsep Islam, orang Islam itu akar katanya menurut salah seorang ulama asal Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bahwa Islam itu akar katanya aslama dan salima. Aslama artinya menyerah, sedangkan salima artinya keselamatan. Oleh karena itu orang Islam itu adalah orang yang senantiasa menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi keselamatan di sini bukan keselamatan person, bukan keselamatan pribadi, tetapi menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, orang Islam itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya untuk selamat dan menjaga perkataannya dari keselamatan orang lain, menjaga tangan dan menjaga hatinya dari keselamatan saudara-saudara sesama muslim atau sesama manusia. Kemudian yang ketiga, wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan boleh dengan fisik, pembabatan hutan secara liar, penambangan tidak memperhatikan lingkungan. Ini juga merupakan suatu perbuatan yang suatu ketika nanti dampaknya akan kena kepada kita. Kemudian ada kerusakan yang tidak melalui kerusakan fisik,
Pengerusakan secara fikih. Tetapi di sekeliling kita banyak orang berbuat dosa. Ada yang berzina, ada yang minum minuman keras, ada yang berjudi dan sebagainya. Orang yang pintar, orang yang ahli ibadah ini tadi, yang punya ilmu ini, tidak punya kepekaan sosial, tidak punya perasaan. Dia hanya mengurus dirinya, menuntut ilmu, beribadah, tidak memperhatikan orang-orang yang berbuat dosa di sekelilingnya. Maka Allah menurunkan suatu azab, maka orang yang baik pun ini akan mendapatkan azab itu tadi. Wa iza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika Allah menghendaki suatu negeri, suatu institusi itu akan hancur, maka Allah berikan kepada orang-orang kemuliaan, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Allah menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan, bertaat kepada Allah. Tetapi mereka justru tidak berbuat kebaikan, tidak bertaat kepada Allah, tetapi justru mereka membuat kedurhakaan. Maka Allah katakan, pantaslah aku turunkan azab kepada mereka dan aku hancurkan negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.